Recording in progress. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Daniel Siahaan dengan NPM 231561053. Oke, video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari praktikum jaringan komputer judul kedua, yaitu Boiler Switch and Router Network, yang mana saya akan membangun sebuah topologi di mana memerlukan dua PC A, PC B, satu switch dan satu router. Oke, seperti video sebelumnya, saya akan mengikuti step by step dari lab yang sudah disediakan. Jadi kita bakal mengulik lebih dalam, kita masukkan dan konfigurasi dari keempat keem, keempat topologi tersebut, satu topologi tersebut, dan outputnya itu yang diharapkan itu PC A bisa ngeping ke PC B dan dari switch satu itu bisa ngeping ke PC B. Oke, mungkin langsung saja. Yang pertama-tama kita perlu menyusun topologinya sedemikian rupa yang mana kita memerlukan dua PC seperti yang saya bilang di awal tadi. PC, dua PC. Kita PC A dan PC B. PC B. Terus ada switch. Saya ambil switch yang switch 0. Oke. Dan satu lagi ada router. Router saya ambil router 4321. Oke. Setelah itu kita hubungkan. Kita atur dulu tata letaknya sesuai dengan di lab. Saya izin sebentar. Oke. Baik. Langkah selanjutnya itu adalah menghubungkan kabel-kabelnya dari PC A ke switch 1 ke router 1, dan router 1 ke PC B. Yang mana sudah tertera bahwa di switch 1 itu kita menggunakan saluran pas Ethernet 06 ke PC A, dari switch 1 ke router 1 kita menggunakan saluran pas Ethernet 05, dan router ke switch itu kita gigabit Ethernet 001, dan ke PC B itu 000. Oke, langsung saja kita menggunakan kabel ke power strike drop switch seperti yang kita bilang, kita ngambil 06 ke PCA, kita ngambilkan, terlihat masih ada sebuah tanda hijau dan tanda ini ya, orange ya, itu maksudnya sedang melakukan penghubungan. Oke, dari switch ke router kita menggunakan Ethernet 05, terus kita ngambil fast gigabit gigabit Ethernet 001. Oke, misalnya dari giga ini kita ambil 00 ke PCB. Oke, kurang lebih sudah selesai. Oke, hanya bisa dilihat bahwa PCA ke switch itu sudah tersambung sebenarnya, tapi konfigurasinya itu belum selesai karena kita bakal melakukan konfigurasi selanjutnya. Ya, oke, selanjutnya itu kita bisa lihat nih addressing table. Eh, Seperti yang di part 1 ini, setup the topology dan initialize device. Kita bakal eh, menautkan ya, memberikan PCA PCB ini langsung dari PC A di PCB itu pingnya masing-masing sesuai IP address masing-masing sesuai addressing table yang ada. Kita ke PC A dulu, bagian desktop IP configuration, kita perlu PC yang IP from 4, bisa dilihat di PC A itu 192.168.13. Oke, dengan ya subnet masknya itu 24. Terus di IP 6 itu ada cukup juga tidak berikan alamat IP 6-nya dengan slash-nya itu 64 subnet masknya. Dan default gateway-nya PCI itu adalah 111, 192, 108, dan 11. Untuk di bagian IP enam itu F81. Oke, setelah kita sudah selesai mengkonfigurasi dari PCA, kita langsung PCB mengkonfigurasi dari IP configuration-nya. Di PCB bisa dilihat untuk IP 4-nya kita mendapatkan IP 03 dengan default yang sama, sama yang sama. Default gateway-nya adalah 168.01. Oke, IP address-nya bisa kita langsung ambil dari addressing table IP per 6-nya versi 6.
V6 bisa kita ambil langsung dari addressing table dengan /64 dengan default gateway-nya itu sama seperti sebelumnya. Oke, selesai kita sudah mengkonfigurasi dan memberikan IP pada masing-masing PC A, PC B. Kita lanjut ke step selanjutnya yang mana kita diarahkan untuk membuka switch 1 dulu. Oke, selesai. Oke, kita masuk dulu. Kita enable dulu. Terus show the prefer bakal menampilkan uh, konfirmasi-konfirmasi dari IP V4 dan V6. Terus kita masuk ke konten, kemudian exit, kita masuk sebelumnya itu kita ubah dari sini hostname-nya menjadi S1. Oke, hostname S1 berhasil. Lanjut ke SDM Prefer udah live in default. Oke, terus N dan kita reload. Yes. Bakal menunggu beberapa saat ya karena kita tadi nomor reload. Oke, di step kedua kita langsung masuk ke konfigurasi router. Setelah selesai dari switch node, kita masuk ke konfigurasi router di CLI. Langsung saja masuk ke mode enable. Kita enable dulu, kita sambungkan, baru masuk ke mode request. Kita berikan nama hostname yaitu adalah R1, menandakan itu adalah R1, terus no IP domain lookup agar penulisan dan selanjutnya itu tidak akan terjadi kesalahan. Kita enable kelas, kita akan membuatkan sebuah password kepada kelas, ya membuatkan sebuah password dengan password itu kelas. Oke, selanjutnya itu kita masuk ke line console 0. Kita akan masuk ke konsol 0, salah satu konsol. Kita ngatur passwordnya, yaitu password Cisco. Kita login. Login sendiri maksudnya apa? Agar kita bisa menghidupkan dari konsol 0 tadi yang menggunakan perintah login. Selanjutnya bawa password Cisco konfigurasi dan diterima. Sehingga nanti pada saat di awal kita ingin masuk ke konsol 0, itu bakal memerlukan password yang mana password Cisco. Sama juga halnya dengan line kita yang 04 ini kita atur juga dengan password Cisco, terus kita hidupkan dengan login. Oke. Selanjutnya kita exit dulu keluar, kita masukkan service password enkripsi. Terus kita masukkan banner.td yang mana ini adalah sebuah peringatan yang mana teks bakal tertampil pada awal pada saat kita ingin masukkan password tadi, login tadi. Oke, kita bakal mengkonfigurasi IP address dari R1, ya router 1 yang mana di port gigabit 001 dan 000. Pertama kita mulai dari interface 00. Login, kita masuk ke portnya dengan IP address dan default gateway-nya langsung, IPv6-nya langsung, IPv6 address-nya langsung, dan kita hidupkan dengan perintah no shutdown. Dan berhasil hidup, kita keluar lagi. Selanjutnya kita bakal konfigurasi dari port interface 00 gigabit internal 001. Kita masuk 001, sama seperti tadi kita bakal konfigurasi dari IP address masing-masing di 001, IP6, selanjutnya itu ada IP4, IP versi 6, terus kita IP versi 6 dengan default gateway-nya, terus kita hidupin no shutdown, terus kita keluar. Oke,
Kita masuk lagi ke interface Giga 01. Kenapa? Karena kita bakal konfigurasi beberapa lagi. Itu description connection description kalau itu F0501 yang itu kita bakal mengaktifkan konektivitas antara router ke switch satu dengan hostname itu S1. S1 ini apa tadi? S1 merupakan hostname dari switch tadi. Enter, exit, terus kita bakal masuk ke interface Giga 0 ke port 000. Kita bakal deskripsi connect ke host PCB. Kita bakal membuat sebuah konektivitas jalur konektivitas ke PCB. Terus kita exit. Oke, selanjutnya itu kita masuk ke to enable IP routing, enter command. Jadi untuk mengaktifkan dari IP6 ini kita perlu menggunakan perintah IPv6 unicast routing. Terus kita exit dan copy running config startup config, yaitu menyimpan konfigurasi tadi dan mulanya. Oke, kita atur clocknya, kita atur waktunya. Oke, setelah selesai dari router, kita berpindah ke switch, yang mana sebelumnya tadi udah saya berikan, saya sebutkan bahwa switch ini udah diubah sistemnya menjadi satu, jadi langsung aja kita masuk ke enable, kita masuk ke mode configure terminalnya. Setelah itu langsung aja dong demo lookup. Tidak perlu hostname name S1 lagi karena sebelumnya sudah di hostname di awal. Terus kita bakal mengkonfigurasi dari interface VLAN satunya. Kita bakal masukkan IP address serta default gateway-nya. Kita hidupkan dengan perintah node shutdown dan kita keluar. Kita bakal konfigurasi dari default gateway-nya dengan untuk switch satu dengan menggunakan perintah IP default gateway 011, terus kita exit lagi. Oke, Oke, selesai semua sebuah konfigurasi dari tiap-tiap ya dari tiap-tiap perangkat ya yang ada PC, ada switch, router, PCB, PCA. Oke, sekarang step 4 kita verifikasi konektivitas. Gimana caranya? Kita bakal ngeping dari PCA ke PCB. Command prompt ping PCB itu adalah dengan IP 168.1.0.3. Oke, saya ping ulang. Oke, bisa dilihat dua kali saya ngeping ya, dua kali. Yang pertama itu ada RTO di ping pertama. Kenapa? Karena dari PCA ke PCB itu mau melewati switch router. Dan switch router itu perlu waktu beberapa detik untuk mengaktifkan perangkatnya. Sehingga terjadi RTO sekali. Setelah itu semua sukses. Ping berhasil dari PCA PCB. Nah, setelah kalau kita pengen ngecek lagi, kita ping sekali lagi, maka berhasil keempat-empatnya, 0% loss. Karena sebelumnya switch dan router itu udah aktif. Oke. Selanjutnya dari arahan itu kita bakal ngeping dari satu ke PCB. Ping 92 0803. Nih, try escape as you can still abort, sending 5 survey on. Success rate is 80%, yang mana berhasil sebesar 80%. Kenapa bisa begitu? Karena seperti yang saya bilang tadi, kasusnya seperti PCA ke PCB, dari switch ke PCB. Itu perlu waktu agar router itu hidup dulu. Jadi kalau kita ping ulang, nih, sukses rate-nya itu udah 100%. Tidak ada gagal sekalipun. Dan berhasil gitu. Oke, terus kita bakal menampilkan informasi dari tiap-tiap device. Mungkin kita langsung ke R1 dulu ya, ke router dulu.
kita bisa menampilkan show IP dari router. Route, ada tipe. Oke. Bisa dilihat ini ada code, yaitu ada LDN1 S1 IP. L itu lokal, K itu untuk connected, konektivitas, S itu static, R itu RIP, M itu mobile, B itu BGP. Oke, terus bisa kita lihat juga untuk melihat dari IPv6 route itu sama. Kita hanya perlu menambahkan so IPv6 route karena sebelumnya so IP route aja itu untuk melihat IPv4 kalau router itu. Kalau V6 itu kita menggunakan V6 tadi. Bisa dilihat ada kode-kodenya juga. Ini adalah interpretasi dari tiap-tiap kode. C itu melambangkan konektivitas, C itu konektivitas, lokal itu L, dilambangkan L, static itu dilambangkan S. Display interface information product. Oke, kita bisa menampilkan informasi dari interface pada router pertama dengan perintah show IP interface. Karena ada dua interface yaitu Giga 001 dan Giga 002. Kita bakal mencoba Giga 001 dulu. Bakal tertib Bakalan tertampil dari informasi-informasi dari interface atau port yaitu gigabit internal 001. Sama halnya kita bisa coba tadi ya teman-teman untuk Giga 000. Terus kita juga bisa nih jika kita pengen melihat informasi V6, IP V6 tapi melalui interface gigabit itu sama aja. Jadi kita show IP V6, kita tambahkan V6-nya, terus masuk interface-nya. Interface apa yang kita pengen lihat informasinya, misalnya 001. Oke, udah berhasil. Oke, selanjutnya kita bisa menampilkan kayak ringkasan ya summary dari interface yang ada di router dan switch dengan perintah show IP interface brief. Bakalan tertampil informasi-informasi tersebut untuk V4 yaitu IP V4 versi 4. Kalau untuk V6 sama aja kita show IP V6 interface brief, bakal tertampil ya teman-teman ya. Ada status up karena telah berhasil begitu. Di IP interface brief sebelumnya dari V4 itu gigabit itu manual, statusnya up, protokolnya up karena sudah aktif. Oke, mungkin bisa kita lihat untuk ke switch kita bisa menggunakan perintah yang sama yaitu soal IP untuk melihat informasi dari IP di interface masing-masing. Kita bisa melihat brief tampil nih. Ada yang up, yaitu 05 dan 06. Kenapa up? Karena dua port itu doang yang kita gunakan dan kita konfigurasi dan berhasil gitu, teman-teman. Oke, mungkin sekian dari penjelasan saya terkait lab 10.10.44 bola switch and router network. Kalau lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.